I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, perkenalkan nama saya Deborah Joy Prislabane, jurusan PAK Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video tentang cara menghitung minggu efektif dan tidak efektif, guna memenuhi tugas dari perencanaan pembelajaran PAK. Sebelum kita masuk dalam cara menghitung minggu efektif dan tidak efektif, saya akan menjelaskan secara singkat tentang minggu efektif. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan menghitung minggu efektif agar kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran, serta hari di mana sekolah dibebaskan untuk mengisi kegiatan belajar dan pembelajaran seperti biasa atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Adapun manfaat menyusun minggu efektif, yang pertama, pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan. Ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP dalam 1 pekan. Yang perlu kita ketahui bahwa jumlah bulan dalam 1 semester itu ada 6 bulan. Seperti yang kita ketahui, semester ganjil itu mulai dari bulan Juli sampai Desember. Semester genap itu mulai dari Januari sampai Juni. Yang perlu diperhatikan yakni jumlah minggu dalam sebulan atau jumlah pekan. Dan juga jumlah minggu dalam tiap semester ini ditentukan dari total jumlah minggu dari tiap bulan yang ditotal dalam tiap semester tersebut. Berikut ini yang perlu diperhatikan jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu yang tidak efektif itu seperti hari-hari libur. Yang pertama, libur semester, libur ujian semester, libur awal puasa, libur keagamaan, dan lain-lain. Jadi menentukan jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurangi minggu tidak efektif. Jadi rumus menentukannya harus jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurang minggu tidak efektif. Kita akan masuk dalam cara menghitung minggu efektif dan tidak efektif. Nah, seperti ini tanggal-tanggal dari kalender pendidikan. Perlu diketahui, kalau banyak minggu minimal ada 4 seperti ini, banyak minggu 1, 2, 3, 4, 5, berarti itu masih termasuk seminggu. Berarti dia bisa dikatakan 1 pekan karena memenuhi syarat. Jika dia hanya 2 atau 3 seperti ini, berarti dia hanya masuk dalam minggu efektif. Jadi tidak bisa dikatakan dia 1 pekan. Mari kita menghitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya minggu pekan ada 4. Lanjut. Di sini ada 1. Kenapa ini bisa dihitung dari 1 sampai 6 dihitung minggu efektif? Karena dia memenuhi syarat. 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya minggu atau pekan ada 4. Selanjutnya September. Pada bulan September ini dia ada 3. Ada 3 di atas sini. Ada 3 minggu efektif di atas sini, tapi dia tidak masuk dalam 1 pekan karena tidak memenuhi syarat. Jadi 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Dalam September banyaknya minggu pekan hanya 4.
Selanjutnya pada bulan Oktober. Oktober 1, 2, 3, 4. Hanya 4 juga. Jadi banyaknya minggu pekan ada 4. Jadi dari Juli, Agustus, September, Oktober minggu-minggu pekannya ada 4 yang efektif. Selanjutnya kita masuk dalam bulan November. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti bulan November juga termasuk 4. Banyak minggu pekan ada 4. Selanjutnya bulan Desember. Di sini hanya 3, berarti tidak termasuk karena tidak memenuhi syarat. 1, 2, 3, 4. Hanya banyaknya minggu pekan ada 4. Jadi untuk menghitung banyaknya minggu pekan seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung banyak minggu efektif. Jadi perlu diingat bahwa rumusnya banyak minggu atau pekan dikurangi banyak minggu efektif, maka hasil dari minggu tidak efektif akan didapatkan. Jadi contoh, di sini saya ada kalender pendidikan dari Provinsi Jawa Barat karena hanya ini yang saya temui yang gampang untuk diberikan contoh. Di sini tidak diberi keterangan bahwa warna hijau itu libur apa, warna merah itu libur apa, dan warna kuning. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pada bulan Juli. Juli ini termasuk dalam minggu yang belum efektif karena baru memasuki awal libur semester ganjil. Jadi perlu kita ketahui bahwa dari 18 sampai tanggal 24 itu belum termasuk minggu efektif karena belum melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi yang dihitung minggu efektifnya hanya di tanggal 25 dan sampai 31. Berarti hanya 1 minggu pekan yang dilakukan proses belajar mengajar. Jadi banyak minggu efektif yaitu hanya 1. 4 dikurangi 1 mendapatkan 3. Jadi banyak minggu atau pekan 4, banyak minggu efektif 1, 4 dikurang 1, 3. Jadi mendapatkan hasil banyak minggu tidak efektif yakni 3. Selanjutnya kita masuk pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini ada full ya, sudah full pembelajaran proses belajar mengajar. Tapi kita lihat bahwa ada dua hari, di hari Selasa tanggal 10 dan tanggal 17 itu merupakan hari libur. Mari kita hitung. Mengapa ini tetap dihitung minggu efektif? Karena dia memenuhi syaratnya. Ada 4 minggu, ada 4 hari melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi banyaknya minggu efektif yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu. Karena masih memenuhi syarat ya, ga? 4 dikurang 4 sama dengan 0. Karena banyak minggu pekan 4, banyak minggu efektif 4, jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi banyak minggu tidak efektif adalah 0. Kita masuk pada bulan September. Di sini bulan Septembernya masih termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat. Ingat sekali lagi bahwa banyak minggu minimal ada 4 hari bisa dikatakan 1 pekan karena memenuhi syarat. Kalau minggu efektif minimal 3 hari. Jadi di sini masih termasuk dalam banyaknya minggu yang efektif karena bisa dihitung dia ada 4 hari. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu efektif.
Di tanggal 26 sampai 30 itu sudah tidak dikatakan minggu efektif karena tidak dilaksanakan proses belajar mengajar. Jadi pada bulan September pun memiliki 4 minggu, banyaknya minggu efektif itu ada 4. Jadi banyaknya minggu tidak efektif sama dengan 0 karena 4 kurang 4 sama dengan 0. Kita masuk pada bulan Oktober. Di sini bulan Oktobernya ada 1, 2, 3, 4 minggu efektifnya. Walaupun di sini terlihat 1 libur tapi dia bisa memenuhi syarat. Masih dikatakan minggu efektif. Jadi dia ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Kita masuk pada bulan November. Di sini pada bulan November full proses belajar mengajar. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4. 4 juga. Termasuk 4 minggu efektif. Banyaknya minggu tidak efektif yakni 0. Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan banyak minggu pekan, banyak minggu efektif, banyak minggu tidak efektif, perlu memakai rumus yang telah diajarkan tadi. Kita masuk pada bulan Desember. Pada bulan Desember ini kita lihat bahwa di sini sudah memasuki banyak-banyak libur. Jadi hanya ada 4 hari yang efektif dan 3 hari yang efektif. Jadi karena kedua-duanya masih memenuhi syarat, jadi di sini dihitung 2 minggu efektif. Setelah kita mendapatkan hasil dari semua jumlah, banyak minggu pekan berapa, banyak minggu efektif berapa, dan banyak minggu tidak efektif berapa, dijumlahkan. Jadi sini banyak jumlah minggu atau pekan ada 24, jumlah minggu efektif ada 19, dan banyak minggu tidak efektif ada 5. Seperti itu ya. Sekian dari paparan materi hari ini tentang cara menghitung minggu efektif dan tidak efektif. Semoga setiap orang yang menonton video ini mengerti tentang penjelasan yang diberikan. Terima kasih dan shalom.